السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد، alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama. Tujuan utama kita menambah ilmu dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menghadiri majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita. Karena apabila hati kita sudah lama tidak disirami oleh ilmu, maka hati kita akan mati. Hidupnya hati adalah dengan ilmu. Hidupnya ilmu adalah dengan amal. Maka kita bersyukur di majelis ini, di tempat ini, kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, para asatid. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan insyaallah kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Sofi bin Hajj Ahmad Nur Fuadi. Bagaimana para aulia Allah, para wali mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memerlukan usaha. Kita memerlukan pengorbanan. Tidak ada satupun manaqib sejarah daripada para ulama, para aulia kecuali di situ mereka berusaha mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah dan cinta daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi fid darain amin. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau dapat julukan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, orang yang menghidupkan agama. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bertemu dengan seseorang yang wajahnya pucat,
badannya kurus, penampilannya pun lusuh, bajunya kusut. Akhirnya orang yang tadi badannya kurus, badannya pucat, lusuh, bajunya kusut, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dibantu, diangkat, didudukkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari keadaan orang ini terpuruk, jatuh, ditolong oleh beliau, diangkat oleh beliau dan didudukkan. Tiba-tiba orang yang tadinya wajahnya pucat, tiba-tiba wajahnya berseri-seri. Orang yang ditolong tadi wajahnya berseri-seri. Seketika juga badannya pun menjadi berisi, bajunya pun menjadi rapi. Kemudian orang tadi berkata, "Ata'rifuni, hei Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau mengenal aku?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Saya tidak tahu. Anda siapa?" Orang ini mengatakan, "Ana din, akulah agama." Jadi agama Islam menjelma menjadi seseorang. Dalam arti agama Islam dalam keadaan terpuruk, agama Islam dalam keadaan terpojok, agama Islam dalam keadaan ditinggalkan ajarannya oleh penganutnya. Sudah lemah agama. Tapi akhirnya dengan adanya Syekh Abdul Qadir Jailani, agama menjadi hidup. Agama menjadi kembali diikuti oleh orang-orang Islam. Syariatnya diikuti oleh orang-orang Islam berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya enggak salah kalau beliau dicintai oleh Rasulullah SAW. Enggak heran kalau beliau menjadi Sultanul Aulia. Di sisi lain Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau juga dapat julukan Muhyiddin, yang menghidupkan agama Islam, yang menghidupkan ajaran Islam. Pernah suatu saat ada seseorang yang mengkritik Imam Ghazali. Imam Ghazali ini pemahamannya enggak benar. Imam Ghazali terlalu ekstrim, terlalu keras. Akhirnya orang ini bermimpi melihat Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah SAW marah, memarahi orang ini. Anta tatakallam al-Ghazali li'annahu ahya sunnati? Engkau berani mengkritik Imam Ghazali karena Imam Ghazali menghidupkan sunnahku? Marah Rasulullah SAW. Wa darabahu bina'al. Akhirnya orang ini dipukul sama sandal. Saking marahnya Rasulullah SAW, orang ini dipukul pakai sandal. Fatara judaman. Akhirnya sampai menjadi judam orang ini. Apa judam itu? Lepra. Jadi di sini Al-Imam Ghazali ini menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan agama. Beliau dapat derajat yang tinggi berkat itu. Kita juga jangan sampai ketinggalan. Karena Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang menjadi khalifahku adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Ala khulafai rahmatullah. Semoga Allah merahmati khalifah-khalifahku. Para sahabat bertanya, "Wa man khulafa'uk?" Siapakah khalifah-khalifahmu? Alladzina yuhyuna sunnati, yang menghidupkan sunnahku.
wa yu'allimunaha ibadallah, dan mengajarkan sunnahku kepada semua orang. Di riwayat lain disebut Nabi SAW menyampaikan bahwasanya nanti agama ini muncul dalam keadaan asing. Banyak orang yang menganggap ajaran agama itu sebagai momok. Agama Islam itu menakutkan. Dan seperti sekarang ini, kalau kita lihat di televisi, di situ berita tentang Islam pasti menakutkan. Teroris Islam, kekerasan Islam. Sekarang seperti itu. Orang yang pakai sunnah Nabi SAW dianggap orang yang menakutkan. Orang berjenggot, orang nutup aurat, sekarang dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban, nanti akan menjadi aneh lagi agama Islam ini. Orang yang ngomongnya benar dianggap aneh. Orang yang menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, dianggap aneh. Dianggap bawa masalah. Setiap orang ini datang, si kiai ini, habib ini pasti bawa masalah. Tapi kalau ada kemungkaran-kemungkaran yang datang di tempat kita, kita nggak anggap masalah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kebenaran al-haq, dianggap membawa masalah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa itu ghuraba, wahai Rasulullah SAW? Alladzina yuslihuna ma afsadahun nas min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang sudah dirusak. Ingat ya, sunnah yang dirusak, ajaran yang benar yang sudah dirusak, yang sudah diselewengkan, yang sudah dirubah. Jadi mereka gembar-gembor sunnah, tapi sebenarnya mereka merusak sunnah. Mereka bawa panji-panji sunnah, tapi sebenarnya mereka menyelewengkan agama. Ini orang-orang yang ghuraba ini, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki itu, meluruskan itu. Ada riwayat lain, al-ghuraba nasun qalilun. Orang-orang yang asing itu adalah manusia, orang-orang yang jumlahnya sedikit. Ingat, jangan tertipu dengan jumlah banyak. Sekarang ini kita sudah banyak dirubah cara berpikir kita. Kalau banyak itu pasti baik, kalau banyak pasti benar. Jadi dalam menentukan kebenaran, kita selalu dipaksa untuk memilih yang terbanyak. Masa salah sih, wong jumlahnya banyak kok. Masa hebat sih, oh masa keliru sih, wong jumlahnya banyak kok. Jumlah itu tidak menentukan kebenaran. Dalam Al-Quran kalau Allah nyebut banyak, itu rata-rata perihal kekufuran, perihal kemunafikan, kemaksiatan. Tapi kalau Allah menyebut sedikit dalam Al-Quran, biasanya orang-orang yang dapat petunjuk, orang-orang yang bersyukur. Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit. Ini orang-orang yang asing yang hidup di akhir zaman, jumlah mereka sedikit. Nasun qalilun salihun, mereka orang-orang yang soleh. Jadi nggak ake-akean wong, nggak kepingin banyak yang hadir, nggak kepingin kuantitas. Bagaimana caranya ya
supaya majelis kita ini banyak yang hadir. Bukan itu tujuan. Bukan kuantitas, tapi kita dahulukan kualitas. Bagaimana orang-orang yang hadir ini orang-orang yang benar-benar imannya kuat. Orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa istilahnya itu? Yang fanatik itu apa namanya? Bukan ta'assub apa? Orang-orang yang betul-betul pejuang. Sedikit tapi pejuang. Jangan remehkan jumlah yang sedikit. Ashabul Kahfi itu jumlahnya sedikit, tapi bisa merubah satu negeri. Fanatik. Bukan fanatik. Militan. Barakallahu fikum. Militan. Sedikit tapi militan. Betul-betul orang-orang yang betul-betul pejuang. Duduk ana udan wedi. Durung musuh udan wedi. Udan ta wis gak sida wis, gak hadir wis. Ini durung panah iki sing mudhun iki. Udan wis wedi. Sampeyan nyunyut ta kan udan iki. Tidak, ini orang-orang militan. Gak mundur. Seandainya jalan menuju pengajian tempat perjuangan ini melewati bara api, dilewati. Seandainya dilewati ini penuh dengan duri, dilewati. Lihat para sahabat itu jalan, kakinya kena batu berdarah. Terus mundur lungguh ngono, yang IGD wis. Yang rumah sakit, yang dokter. Ma anti illa usbu qaddamiti. Ini kamu ini cuma jari yang berdarah saja. Enggak perlu diurus. Perjalanan saya masih panjang untuk perjuangan. Ini orang militan. Kita perlu seperti itu, qalil, sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Tapi betul-betul jiwa-jiwa pejuang, orang-orang yang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Imam Ghazali, yang punya niatan tinggi, punya angan-angan tinggi, punya cita-cita tinggi. Apa? Mahabbah dari Rasulullah SAW. Bukan angan-angannya nasi berkatan, cowek, amplop. Bukan itu cita-cita mereka. Angan-angan mereka tinggi, mahabbatullah, mahabbah Rasulullah SAW. May yubghiduhum fil khalqi akthar mimma yuhibbuhum. Satu lagi poinnya mereka ini. Yang membenci mereka lebih banyak daripada yang mencintai mereka. Bukan berarti nggak ada yang mencintai, ada, cuma sedikit. Seumpama jumlahnya orang ini di Indonesia ini berapa jumlahnya orangnya ini? 200 juta. Yang cinta cuma berapa? 30 juta sudah anggap. 30 juta. Sisa yang 170 benci. Yang 170 macam-macam, Kristen, ya, terus orang-orang munafik, asing-asing, oseng-oseng. Banyak yang nggak senang, benci banyak. Yang cinta orang-orang tertentu, orang-orang yang memang dipilih sama Allah untuk cinta kepada orang-orang yang ikhlas. Orang-orang dipilih memang untuk mencintai ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini pilihan.
yang membenci mereka lebih banyak daripada yang mencintai. Oleh karena itu mari dengan datangnya bulan Maulid ini kita berusaha, berupaya bagaimana caranya kita bisa meraih cinta daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan agama semampu kita. Kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW semampu kita. Apa yang kau punya? Ilmu, gunakan ilmu. Tenaga, gunakan tenagamu. Harta, pakai hartamu. Dengan cita-cita mendapatkan mahabbah daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan barakah daripada bulan Maulid ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk golongan orang-orang yang disebut dalam hadis nasun qalil, termasuk golongan orang-orang yang qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang sedikit tapi mereka selalu mencintaimu dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.